Pessoalmente, acredito que há irmãos mais capacitados para falar desse assunto. Saya secara langsung percaya bahwa ada saudara-saudari yang lebih mampu bicara tentang tema ini, Mas eu quero compartilhar com vocês como eu tenho administrado esse assunto no meu coração, investigando a palavra de Deus. namun saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu di sini bagaimana caranya saya pribadi sedang menerapkan tema seperti ini di dalam hati saya. Também quero reafirmar aquilo que as próprias escrituras tratam com muita simplicidade e coerência. Dan sedemikian juga saya mau menegaskan segala sesuatu yang firman Tuhan telah mengajarkan kepada kita secara sederhana dan berkoherensi. Que a palavra de Deus possui todos os recursos para colocar em ordem os pensamentos e o propósito do coração do homem. Yaitu bahwa firman Tuhan memiliki segala sesuatu yang diperlukan untuk meluruskan dan mengatur segala sesuatu di dalam hati dan pikiran manusia. Isto, eu selecionei 3 textos básicos que mencionam essa verdade. Dan dengan perkataan seperti itu, saya juga mempersiapkan 3 ayat yang dasar yang menegaskan kebenaran ini buat kita. Hebreus 4:12. Yang pertama-tama ada di Ibrani pasal 4 ayat 12. 2 Pedro 1:3. Yang kemudian ada di Petrus, surat Petrus yang kedua, pasal 1 ayat 3. E João 5:39. Dan kitab Yohanes pasal 5 ayat 39. Então vamos iniciar fazendo um trabalhinho de esclarecer os termos do tema. Jadi marilah kita mulai perjalanan kita ini dengan menerangkan setiap perkataan pada tema kita di malam hari ini. Resiliência é um termo muito utilizado nas palestras motivacionais da atualidade. Kata ketanggungan atau resiliensi adalah suatu tema yang sebenarnya di zaman ini banyak digunakan di pembahasan untuk self-motivation. Isso é resultado da vontade que todos possuem de estar bem, de se manter firmes. Dan tema tersebut sebenarnya merupakan hasil dari kerinduan manusia untuk tinggal dalam keadaan aman dan baik-baik saja. Uma curiosidade. Ini ada sesuatu yang menarik. Resiliência é um conceito originário da física. Dan kata di judul bahasa Inggris itu resilience sebenarnya salah satu konsep yang datang langsung dari ilmu fisika. E ele se refere à capacidade de um material retornar ao seu estado normal depois de submetido a uma tensão, a uma pressão. Dan tema tersebut yang kita terjemahkan sebagai ketangguhan sebenarnya mengacu kepada kemampuan satu benda atau satu objek kembali kepada bentuk awalnya sesudah mengalami tekanan yang tinggi. Imagina um elástico que você puxa e ele retorna à sua posição original. Sama seperti satu karet yang Anda bisa tarik, tapi kemudian dia kembali kepada posisi awalnya. Então,
O objetivo de se emprestar o termo resiliência da física Dan tujuan orang-orang mengambil kosakata ini dari ilmu fisika untuk dipakai tem o objetivo de trazer esse conceito para a vida humana. Sebenarnya adalah untuk membawa konsep tersebut atau artinya dari kata ini ke dalam hidup sehari-hari. E traz aquela questão de como passar por situações e não ser abalado a ponto de cair. Dan membawa kepada kita pemahaman yang biasanya kita sebutkan atau menggunakan untuk menjelaskan orang yang masuk dalam keadaan bermasalah apapun, tapi dia mampu berdiri tegak. Emoção. Dan emosi, istilah emosi yang kita punya dalam tema kita hari ini, é a reação que uma pessoa vivencia em resposta a uma determinada situação ou evento. Sebenarnya, emosi atau perasaan itu adalah satu jawaban, satu respon yang seseorang mengalami ketika dia dia menghadapi satu situasi atau kejadian tertentu. Baseia-se em uma experiência que afetará a fisiologia. Você tem uma palavra mais simples para fisiologia? É o físico, é isso? Ao físico, ao estado físico da pessoa. Sim. Dan tentu saja keadaan emosional orang itu akan mempengaruhi bahkan dirinya secara fisik. Por exemplo, dor de estômago, calafrios. Contoh, ketika orang menghadapi tekanan tertentu, respon emosionalnya adalah merinding atau sakit perut. E o comportamento da pessoa. Dan sekaligus perasaan itu bisa mempengaruhi perilaku seorang individu. Por exemplo, gritar, falar alto, sorrir. Misalnya orang itu bisa teriak, bisa tertawa, bisa menangis. Então, emoção, através de uma experiência. Jadi emosi datang melalui satu pengalaman que afeta o meu físico yang mempengaruhi saya secara fisik e o meu comportamento. Dan perilaku saya. As escrituras, a Bíblia, compõe o conselho de Deus para a vida do homem. Dan di sini kita melihat bahwa firman Tuhan juga adalah segala kumpulan ajaran dan nasihat untuk hidup kita secara keseluruhan. Basicamente, esses são os três termos que nós juntamos, o intuito que nós juntamos para esse tempo hoje, para essa conversa. Dan kita menyatukan tiga hal tersebut dalam tema hari ini, adalah ketangguhan, emosi, dan Alkitab. Através das escrituras, nós entendemos que melalui firman Tuhan, kita memahami bahwa Deus criou tudo para funcionar perfeitamente dentro de seu domínio. Allah telah menciptakan segala sesuatu untuk berfungsi secara di bawah perintah Tuhan, secara sempurna di bawah perintah Tuhan. Mas o homem se meteu em muitas confusões. Namun manusia terkecipun di dalam banyak masalah. Uma base para isso é Eclesiastes 7:29. Dan kita bisa lihat jelas itu di dalam kitab Pengkhotbah pasal 7 ayat 9.
Apenas Deus pode servir aos mais altos interesses da vida humana. Akan tetapi, Bapak Ibu, hanya Tuhan yang sebenarnya bisa menjadi jawaban kepada keinginan terdalam diri kita. O homem tem muitos desejos, muitas vontades, Manusia ada banyak keinginan, banyak kemauan, mas por causa do pecado, namun karena dosa, o homem não consegue entender que a melhor resposta para a vida dele está em Deus. manusia karena dosa tidak mengerti bahwa sebenarnya jawaban akan segala kebutuhan yang dimilikinya ada pada Tuhan. Por causa do pecado, o homem não consegue entender que aquilo que ele realmente quer está em Deus. Dan karena dosa, manusia sungguh-sungguh tidak memahami bahwa segala sesuatu yang manusia pada intinya benar-benar mau ada pada Tuhan. Já no universo dos estudos do comportamento humano, Dan ketika kita berbicara mengenai ranah pengetahuan tentang perilaku manusia, resiliência emocional é a capacidade de enfrentar um problema ou dificuldade ketangguhan secara emosional merupakan kemampuan untuk kita mengatasi satu masalah atau kesulitan tertentu. aprender com ele e evitar o trauma dan belajar dengannya dan juga menghindari trauma dari pengalaman tersebut e conseguir seguir adiante. dan juga mampu berjalan meneruskan hidup secara normal. No Brasil, nós usamos um termo, vida que segue. Dan di Brasil kami bahkan punya satu peribahasa yang bicara, ya hidup berlangsung. Vire a página. Kita juga pakai istilah ganti halaman ya, putar ganti halaman begitu, seperti sedang baca satu buku. Há uma verdade que precisamos considerar. Somos seres emotivos. Di dalam proses kita ini, kita punya satu kebenaran yang kita perlu benar-benar memperhatikan. Kita ini adalah manusia yang berperasaan. Não tem como eu dizer que eu não tenho emoções. Eu tenho emoções. Dan tidak ada bagaimana kita menyangkal bahwa kita ini manusia yang emosional. Nossas emoções podem ajudar ou atrapalhar a obra que Jesus iniciou em nossas vidas. Dan sebenarnya emosi kita bisa menolong atau menghalangi pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita. Quando nossas emoções são inflamadas por algo diferente do Espírito Santo, ketika emosi kita dipengaruhi oleh sesuatu yang jauh berbeda dari kemauan Roh Kudus, a essência de nossas emoções é se inclinar intisari dari emosi kita menjadi jauh dari Tuhan, para os desejos egoístas de nossa carne. dan dia punya kecenderungan untuk mengikuti kemauan daging kita yang berdosa. Isso. Com base nisso, nós podemos pegar um texto, Romanos 8:6. Dan untuk menegaskan pokok pembahasa ini, kita bisa saja melihat Roma pasal 8 ayat 6. Dan beginilah firman Tuhan, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Esta é uma realidade terrível que há em nós. Itulah satu kenyataan yang
sangat prihatin yang ada pada kita. Nossa carne nunca se converte. Daging kita tidak pernah bertobat. Com isso, tudo que há em nós, se não estiver dentro do domínio de Deus, vai atrapalhar, vai concorrer com a obra de Deus. Oleh karena itu, segala sesuatu yang ada pada kita, jika kita tidak menawannya di bawah kaki Tuhan, dia akan selalu mengganggu dan menghalangi proses Tuhan di dalam hidup kita. Como poderíamos, então, definir uma resposta, uma explicação melhor para o tema do que nós estamos tratando hoje? Resiliência emocional por meio das Escrituras. Jadi, bagaimanakah kita bisa merumuskan satu jawaban yang bisa benar-benar menjawab persoalan dari tema yang kita bahas pada malam hari ini, yaitu membangun ketangguhan emosional melalui firman Tuhan, Alkitab. Definimos assim: é a capacidade de passarmos por provações. Jadi kita ambil semua konsep yang tadi dan kita mendefinisikan secara baru begini, adalah kemampuan untuk melalui segala macam ujian E ao final, continuar de pé. dan pada akhirnya kita tetap berdiri. Colocando em prática aquilo que aprendemos com as Santas Escrituras. Dengan menaati segala sesuatu yang kita telah pelajari di dalam firman Tuhan. Tiago 1:2. Dan itu acuannya ada pada kitab Yakobus pasal 1 ayat 2. Beginilah firman Tuhan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Lucas 21:36. Dan juga pada kitab Lukas pasal 21, Lukas pasal 21 ayat 36 yang berbunyinya seperti ini, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. E 2 Coríntios 4, de 8 a 9. Dan juga pada 2 Korintus pasal 4 ayat 8 sampai 9 yang berbunyi seperti ini. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihampaskan, namun tidak binasa. A realidade é: passaremos por problemas, enfrentaremos tribulações. Dan kenyataannya yang kita lihat di sini adalah bahwa kita akan dianiaya, kita akan mengalami masalah, kita akan mengalami segala macam persoalan. Esta é a realidade para todo aquele que decide seguir a Jesus. Dan itu adalah satu kenyataan bagi setiap murid Tuhan Yesus. Mas esses problemas são problemas da melhor qualidade. Namun, apapun yang kita lalui itu, kita bisa bilang bahwa itu masalah-masalah yang terbaik. Eles vão cooperar com o nosso amadurecimento. Karena masalah-masalah itu akan bekerja sama untuk membawa kita kepada kedewasaan. O caminho da construção da resiliência emocional do ser humano jalan yang kita bertempuh untuk mencapai ketangguhan emosional provém da necessidade de nos apegarmos datang dari kebutuhan untuk kita bertahan com firmeza dengan sekuat-kuatnya as práticas elementares do reino de Deus. Kepada penerapan hal-hal yang paling dasar dari kerajaan Allah. Ajaran paling dasar.
pois as práticas dessas coisas Karena dalam penerapan akan hal-hal dasar ini, nos conduzirão a um caminho piedoso, akan membawa kita kepada satu perjalanan yang saleh, e por sua vez nos conduzirão para a santidade. dan sedemikian akan membawa kita kepada tingkat kekudusan. Santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Dan tanpa kekudusan itu tidak ada seseorang pun yang akan melihat Allah. Então, o que vem a ser essas coisas elementares do reino de Deus? Jadi, apakah itu hal-hal yang paling dasar dari kerajaan surga? As práticas elementares são leitura da Bíblia, Prinsip-prinsip dasar dari kerajaan surga pertama-tama adalah kebiasaan membaca firman Tuhan setiap hari, oração, berdoa, jejum, puasa, comunhão com o corpo e proclamação do evangelho do reino de Deus. persekutuan di antara saudara-saudari yaitu jemaat, dan pemberitaan Injil. Note que há uma sequência, de certa forma, lógica nesses itens. Perhatikan saja saudara-saudari bahwa ada satu deretan yang cukup logis di dalam butir-butir dasar ini dari kerajaan Allah. Note, quem lê a Bíblia, ora. Perhatikan, orang yang benar-benar baca Alkitab, pasti dia berdoa. Quem lê a Bíblia e ora, jejua. Orang yang baca firman dan berdoa, dia juga berpuasa. Quem lê a Bíblia, ora e jejua, mantém comunhão com o corpo de Cristo. Orang yang baca firman Tuhan, berdoa, dan berpuasa, dia akan hidup dalam persekutuan dengan tubuh Kristus. Quem lê a Bíblia, ora, jejua, mantém comunhão com o corpo de Cristo, proclama o evangelho sem fazer força. Orang yang baca firman Tuhan, berdoa, puasa, dan memiliki persekutuan kokoh dengan tubuh Kristus, dia akan memberitakan Injil tanpa perlu dipaksa. Proclama o evangelho com a própria vida. Dia akan memberitakan Injil dengan gaya hidupnya sendiri. E o mistério dessa afirmação dan rahasia terbesar dari informasi yang kami sedang bahas ini é que a boca fala do que está cheio o coração. adalah bahwa mulut hanya bicara daripada hatinya meluap. Dari hal yang hatinya meluap. Note que são princípios básicos da convivência e do relacionamento com Deus através da sua palavra. Jika Anda memperhatikan setiap 4 poin yang kita bicara ini adalah prinsip paling dasar dari hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Eu gostaria de ressaltar que o amadurecimento emocional dos discípulos de Jesus está fortemente ligado à obediência e perseverança. Yang saya mau tegaskan kepada Bapak Ibu di malam hari ini adalah bahwa kedewasaan emosional dari para rasul ada ikatan erat dengan ketaatan mereka kepada segala firman Tuhan yang mereka menerima. Não existe amadurecimento emocional sem apego com as Escrituras. Tidak ada kematangan emosional, kedewasaan emosional tanpa benar-benar mengikatkan diri kepada firman Tuhan. Não conseguiremos amadurecer emocionalmente se não obedecermos a palavra de Deus. Kita tidak akan pernah
capai kedewasaan emosional jika kita benar-benar tidak menaati firman Tuhan. Não há amadurecimento emocional se não houver perseverança naquilo que aprendemos, de acordo com as Escrituras. Tidak akan mencapai kedewasaan emosional jika kita tidak benar-benar bertahan dalam menaati segala prinsip yang kita peroleh dalam Alkitab. Nossa única participação na obra redentora do Senhor Satu-satunya keterlibatan kita di dalam karya penebusan Kristus é através da obediência. adalah melalui ketaatan akan firman-Nya. Note, nossa única participação na obra redentora do Senhor é através da obediência. Perhatikan bahwa satu-satunya partisipasi kita dalam karya penebusan Kristus adalah melalui ketaatan kita. Não temos mais nada para fazer, somente obedecer. Tidak tinggal apa-apa lagi untuk kita lakukan, hanya menaati. Manuel, eu gostaria de ler uma sequência de 4 textos. Né? Isaías 26, 12 e 13. Ok, só um instante. 12 e 13. Saya mau membaca satu deretan ayat di sini untuk memperkokohkan apa yang kita sedang bahas, yang mulanya di Yesaya 12 ayat 13. Filipenses 2, 12 e 13. Filipi 2 ayat 12 dan 13, 12 e 13, né? Filipenses 2, 8. Filipi 2 ayat 8. Pode ler primeiro Isaías? Di Yesaya pasal yang ke-12 ayat ke-13, você falou versículo 3 ou 13? Do 13, Isaías. Isaías 26, de 12 a 13. Sorry. Yesaya 26 ayat 12 dan 13. Jadi tadi salah saya. Mohon maaf. Yesaya pasal 26 ayat 12 hingga 13. Beginilah firman Tuhan. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Ya Tuhan, Allah kami. Tuhan-Tuhan lain pernah berkuasa atas kami, tetapi hanya nama-Mu saja kami masyurkan. O Senhor, eu gostaria de colocar um resumo para esse texto e falar o seguinte. Saya hendak meringkas ayat ini dan bicara seperti ini. O Senhor faz e Ele mesmo capacita. Tuhan yang melakukan segalanya dan Dia juga yang menyanggupi kita. Agora pode ser o Filipenses 2, 12 e 13. Dan sekarang kita menyimak di Filipi pasal 2 ayat 12 dan 13 juga, yang berbicara seperti ini. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gemetar dan gentar, bukan saja seperti waktu masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun kerelaan menurut kerelaannya. Maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Para esse texto, eu gostaria de resumir que dan kepada ayat ini saya hendak meringkas seperti ini. Através da obediência, Deus opera o necessário em nós. Melalui ketaatan kita, Tuhan bekerja segala sesuatu yang dibutuhkan untuk kita. Filipenses 2:8.
Dan yang terakhir Filipi pasal 2 ayat 8 yang bicara dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. Yesus menaati dan menaati sampai mati dan mati di kayu salib. Filipenses 2:5. Dan kita baca sekali lagi Filipi pasal 2 ayat 5 yang berbunyinya seperti ini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Necessitamos ter o mesmo sentimento de Jesus, como o próprio texto diz. Kita memerlukan atau kita perlu memiliki perasaan yang sama seperti Yesus, persis seperti yang ayat ini katakan. Quando entendemos isso e notamos a ordem que o texto nos dá, ketika kita memahami hal itu dan menyadari struktur teks yang perintah yang teks ini berikan kepada kita, notamos que o contexto é nos levarmos a ter o mesmo sentimento que Cristo. Kita sadar bahwa yang firman ini mau adalah supaya kita memiliki perasaan yang sama dengan Tuhan Yesus. E com isso, através das Escrituras, através do relacionamento básico com Deus, dengan demikian, melalui firman Tuhan dan hubungan kita pribadi dengan Tuhan, com a ajuda do Espírito Santo, dengan pertolongan Roh Kudus, conseguir atingir esse objetivo. Kita akan mencapai tujuan kita. Nos tornarmos obedientes a Deus. Yaitu menjadi penurut kepada Tuhan. Eu gostaria de citar duas frases que eu gosto muito a respeito de obediência. Dan saya mau menyitir di sini dua kalimat yang saya sangat suka mengenai ketaatan itu. Uma delas é de irmão brasileiro que faleceu há alguns anos, há uns 3 anos atrás. Yang pertama ini dari seorang saudara, seorang Kristen yang dari Brasil yang baru-baru saja dipanggil Tuhan. A obediência é a forma de adoração preferida de Deus. Dia berkata bahwa ketaatan adalah penyembahan yang paling disukai Tuhan. O autor é Moisés Moraes. Dan orang yang bicara ini namanya Moisés Moraes. A segunda frase é: dan frasa yang kedua adalah seperti berikut. Cada obediência é a abertura setiap ketaatan kita adalah de outra porta para o universo ilimitado da vida. Adalah satu pintu yang dibuka kepada semacam alam semesta yang tak terbatas di dalam hidup kita. O obediente encontra o favor de Deus. Orang penurut, dia menemukan anugerah Tuhan. Uma pessoa obediente abre espaço. Orang yang penurut, dia membuka kesempatan para Deus colocar em ordem todos os seus sentimentos. Agar Tuhan mengatur segala perasaan di dalam dirinya. Todos os seus atributos. Dan segala hal di dalam kodratnya. Seja inteligência. Entah itu dari segi inteligensi. As emoções.
perasaannya, e a vontade. hingga kepada kemauannya. Nossos atributos foram nos dados por Deus. Setiap detail dari kodrat kita ini diberikan oleh Tuhan. E só podem funcionar perfeitamente Dan hanya benar-benar akan bekerja secara sempurna dentro do domínio de Deus. jika kita ada di bawah kuasa Tuhan. O próximo ponto é perseverança. Dan mari kita maju berbicara sedikit mengenai ketanggungan atau ketabahan. Nós lemos Tiago 1:2. Kita tadi sudah baca Yakobus pasal 1 ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai percobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Esse curto texto nos ensina algo muito interessante. Firman Tuhan yang sangat singkat ini mengajar sesuatu yang amat penting bagi kita. A perseverança coopera com Di sini istilahnya tahan uji, dia akan kerjasama untuk menghasilkan a construção de um reto caráter, suatu karakter yang tak tergoncangkan. cura das deficiências, Dan ketaatan tersebut akan membawa kesembuhan kepada semua kecacatan moral kita. e confirmação da nossa fé. Dan akan mengonfirmasikan iman kita. Através da perseverança, Melalui ketangguhan ini, nós conseguimos crescer e amadurecer. kita mampu bertumbuh dan menjadi dewasa. Agora, uma realidade. Namun kita harus sadar satu kenyataan. Toda fé será provada. Setiap iman akan diuji. Fé sem provação Iman tanpa ujian é apenas uma passageira expectativa. sebenarnya merupakan hanya semacam ekspektasi saja yang akan lenyap. Aqui eu gostaria de mencionar algo a respeito do nosso tema. Dan di sini saya mau menggarisbawahi sesuatu yang penting terkait tema kita hari ini. Não há como falarmos de resiliência emocional Tidak ada caranya untuk kita berbahas atau membahas terkait ketabahan atau ketanggungan emosional itu sem uma obediência perseverante. jika kita tidak bertahan dalam menaati. Necessitamos investigar a palavra de Deus. Kita butuh sungguh-sungguh menyelidiki firman Tuhan para crescermos emocionalmente. Agar kita dapat bertumbuh secara emosional. Pois é a palavra de Deus que vai poder discernir o nosso interior. Karena adalah firman Tuhan yang akan menyelidiki segala hal di dalam hati kita. Através da palavra de Deus, dan melalui firman Tuhan, o Espírito Santo de Deus vai conseguir trabalhar no nosso interior. Roh Kudus akan bekerja di dalam batin kita. E colocar em ordem todos os nossos atributos. Dan dia akan menginstrukturkan kembali setiap unsur dari kodrat kita. Incluindo as nossas emoções. Dan itu termasuk emosi kita. Quem pode passar por um abalo emocional e continuar bem? Siapakah yang benar-benar bisa menghadapi satu keadaan di mana Anda tergoncang secara emosional dan tetap sehat-sehat saja?
aquele que olha para Deus. Hanyalah manusia yang benar-benar memandang Tuhan. Aquele que depende de Deus. Orang yang benar-benar bergantung kepada Tuhan. Mas o melhor disso Tapi yang terbaik dari hal yang kita diskusikan ini adalah que isso não depende unicamente de nós, bahwa ketanggungan ini tidak bergantung hanya kepada kita. nós temos quem nos ajude, Kita punya seorang penolong quem coopera com o melhor para nós. yang bekerja untuk membawa yang terbaik bagi kita. Deus tem o interesse no correto ordenamento Tuhan sangat peduli dan mau supaya kita memiliki struktur yang das nossas emoções. emosional. E ele trabalha para isso. Dan dia bekerja untuk mengatur struktur emosional kita. E o feito na cruz Dan karya di kayu salib resolveu previamente esse problema. sebenarnya sudah menyelesaikan masalah tersebut, masalah emosional kita. Abrindo espaço Dan membuka kesempatan para entrarmos novamente no domínio de Deus. supaya kita kembali menjadi manusia yang dinaungi Tuhan. Uma emoção resiliente depende Perasaan yang benar-benar memiliki ketangguhan, dia memiliki atau perlu adanya daquilo que Deus construirá segala sesuatu yang Tuhan sedang membangun em nossas vidas com base nas Escrituras di dalam hidup kita melalui firman Tuhan e na obediência perseverante. dan melalui suatu ketaatan yang bertahan. Eu gostaria de ler um trechinho, uma frase de George Miller. George Miller pernah katakan seperti ini. Os problemas, os obstáculos, as dificuldades Masalah-masalah, rintangan, segala macam hambatan, e as vezes que vencemos são o próprio alimento da fé. dan segala sesuatu yang kita telah mengalahkan dan mencapai kemenangan adalah makanan dari iman kita. Devemos permitir que Deus nos ensine Kita harus mengizinkan Tuhan mengajarkan kita através das provações, problemas e lutos. melalui segala macam ujian, percobaan, dan bahkan duka cita. É através das provações que a fé é exercida e se desenvolve mais e mais. Hanya melalui segala ujian yang kita alami, yang iman kita akan semakin bertumbuh, dan bertumbuh. Passaremos por problemas. Kita akan menghadapi masalah. Teremos dificuldades. Kita akan memiliki banyak kesulitan. Mas quando olhamos para a palavra de Deus, Tetapi ketika kita melihat kepada firman Tuhan e para o seu amor derramado por nós, dan kepada kasih-Nya yang telah dicurahkan kepada kita, conseguimos aprender com seu infinito amor kita dapat belajar dengan kasih-Nya yang tak terhabiskan. e de forma sobrenatural Dan dengan satu cara yang supranatural, conseguimos avançar e caminhar em direção
a algo melhor. Kita dapat lanjut dalam perjalanan kita sampai mencapai hal yang lebih baik daripada yang kita sedang hadapi. Eu acredito que o Salmo 119 seja um bom exemplo do conselho de Deus para as nossas emoções, não só para as emoções, mas por um exemplo de... Acho que estou falando muito aqui, né? Acredito que o Salmo 119 seja um bom exemplo do conselho de Deus para nossas vidas. Saya percaya bahwa Mazmur 119 adalah satu contoh terbaik dari segala nasihat Tuhan. Manuel, eu vou fazer uma citação e uma paráfrase de 2 versículos do Salmo 119, 5, 6. Saya akan menyebutkan satu ayat ini dari Mazmur 119 ayat yang 5 dan 6. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamati segala perintah-Mu. O texto menciona uma realidade a respeito de observar a palavra de Deus. Di ayat firman Tuhan itu menunjukkan satu kenyataan terkait menaati kepada firman Tuhan. Agora eu vou fazer uma paráfrase em cima dos mesmos versículos. Dan saya akan membuat satu parafrase terkait dua ayat ini. Seria assim, em outras palavras eu digo, Dan dengan kata saya sendiri, saya sebutkan seperti ini. quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos Insyaallah jalan-jalan saya diatur a observar os teus mandamentos. untuk menaati segala perintah-Mu. Então minhas emoções seriam ordenadas, atentando eu para todos os teus mandamentos. Maka segala perasaanku akan benar-benar terstruktur karena sebagai akibat dari menaati segala perintah-Mu. Outra citação, Salmo 119, 9. Dan kita bisa masih lihat juga kepada Mazmur 119 ayat 9 yang bicara dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Em outras palavras, ficaria assim: Dan dengan kata saya pribadi, saya bisa parafrasikan seperti ini. como uma pessoa pode ser resiliente emocionalmente? Bagaimanakah seseorang dapat menjadi orang yang tabah secara emosional? Observando suas emoções conforme a palavra de Deus. Dengan menjaga setiap perasaannya sesuai dengan firman Tuhan. Vivemos em um tempo em que a emoção tem muito valor. Kita hidup di zaman di mana perasaan itu sangat dihargai. O importante é sentir e estar bem. Bagi banyak orang yang terbaik adalah, yang terpenting adalah merasakan sesuatu dan juga merasa baik. Se isso faz bem, então a pessoa se envolve. Jika hal itu menurut orang tertentu itu baik, maka dia terlibat dalam segala hal itu. Se algo a agrada, então ela sentiu algo, ela acaba se envolvendo. Di zaman ini apabila sesuatu menyentuh perasaan orang atau dia merasa tenang atau baik, dia mulai terlibat dalam segala sesuatu itu. O embate, a dificuldade de muitas pessoas em aceitar o evangelho hoje, dan hal ini akan membawa orang di zaman kita ini untuk benar-benar menerima Injil. Pelo menos no meu contexto de relacionamento, paling tidak di dalam konteks saya yang saya punya banyak hubungan ini, kenalan, é a dificuldade que as pessoas têm de abrir mão das suas vontades. Kesulitan manusia pada zaman ini untuk menerima Injil adalah
kesulitan yang mereka memiliki untuk lepaskan diri daripada keinginannya. Elas sabem que se optarem pelo evangelho, Mereka tahu bahwa jika mereka memilih Injil Kristus, precisarão renunciar muitas coisas. mereka akan benar-benar dituntut untuk meninggalkan banyak hal. E isso dificulta, atrapalha, impede o trabalho do Espírito Santo na vida da pessoa. Dan tantangan itu untuk melepaskan ataupun mempertahankan hal-hal yang orang itu tidak mau lepaskan akan mempersulitkan karya Roh Kudus di hidup orang itu. Mas para nós que nos rendemos a Cristo é diferente. Namun untuk kita yang sudah menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus, segala sesuatu ini berbeda. Jesus e o Espírito Santo habitando em nós, Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang diam di dalam kita nos leva à correta ordenação de tudo que há em nós. akan membawa kita kepada keseimbangan dari segala sesuatu yang ada pada kita. Conforme abrimos espaço para Deus trabalhar. Semakin kita buka kesempatan supaya Tuhan bekerja di dalam diri kita, Sendo assim, as nossas emoções encontram correto ordenamento observando o conselho de Deus. semakin segala perasaan dan emosi kita akan diaturkan kembali sesuai dengan ketaatan yang sejati kepada setiap firman Tuhan. Eu gostaria de terminar afirmando que Dan saya mau tutup, saya mau tutup dengan menegaskan hal ini. que a resiliência emocional de uma pessoa Bahwa ketangguhan emosional seseorang depende exclusivamente hanya bergantung secara khusus do seu relacionamento com Deus dari hubungannya dengan Tuhan e das práticas elementares do convívio com Deus. dan dari segala penerapan prinsip-prinsip dasar kerajaan Allah Aliado a uma obediência perseverante. yang disatukan dengan ketaatan yang berlangsung. Pois quando obedecemos, Karena ketika kita menaati, abrimos espaço para que Deus trabalhe de forma completa em nossas vidas. kita buka kesempatan supaya Tuhan bekerja secara lengkap dan sempurna di hidup kita. E durante a perseverança, somos lapidados. Pode terminar a frase, por favor. Quando perseveramos, somos lapidados pela ação de Deus. Dan ketika kita tabah hati dan mencapai ketangguhan, kita semakin diproses dan dibentuk oleh Tuhan. Eu espero que eu tenha conseguido passar como eu administro isso dentro de mim. Saya harap saya telah sampaikan dengan jelas-jelas kepada Bapak Ibu bagaimana caranya saya pribadi mengadministrasikan perkara emosional, persoalan emosional ini di dalam diri saya sendiri. Eu sou uma pessoa muito emotiva. Saya secara pribadi adalah seseorang yang cukup emosional. Eu costumo dizer que eu tenho muitas paixões. Dan saya pribadi bicara bahwa saya punya banyak perasaan. Para você ter ideia, eu gosto de leitura, eu gosto de animal, eu gosto de planta, eu gosto da natureza. Hanya supaya Anda bisa punya bayangan, saya pribadi orang yang suka tanaman-tanaman, suka binatang, suka alam semesta, suka anak-anak, suka membaca. Jadi saya punya banyak kesukaan yang membawa saya kepada tingkat emosional tertentu. Eu gosto de cozinhar,
Eu gosto de Saya passear. saya suka masak, saya juga suka berjalan-jalan. Então vocês notem, isso tudo dentro de mim puxa parte da minha atenção. Jadi Anda bahkan bisa membayangkan segala macam kesukaan itu di dalam diri saya menarik keperhatian saya. Se algum de vocês compartilhar comigo do que gosta fazer, Jika siapapun di antara saudara-saudari berbagi dengan saya apa yang Anda suka dan apa yang hobi Anda, facilmente eu vou me interessar. Oh, que legal! dan sangat gampang supaya saya terpengaruhi dan merasa oh bagus sekali itu. Agora, como eu resolvo isso dentro de mim? Namun bagaimana caranya saya benar-benar bisa mengatur segala macam hal itu di dalam diri saya Para que eu não seja como uma folha ao vento, agar saya tidak menjadi seperti satu daun kering yang diombang-ambingkan, observando o conselho de Deus, observando a palavra de Deus. Caranya adalah dengan menaati segala nasihat Tuhan, dengan menaati setiap firman Tuhan. Com isso, eu consigo considerar o que é mais importante para a minha vida. Dengan demikian, saya dapat benar-benar mengetahui apa yang terbaik dan terpenting bagi hidup saya. E consigo manter a minha emoção com foco aonde deve estar. Dan saya dapat mempertahankan segala perasaan saya tertuju kepada fokus yang sebenarnya. E Deus tem trabalhado em mim. Dan Tuhan juga sedang bekerja di dalam diri saya.